Oke, part 2, lanjutan simulasi. Don't go anywhere. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi nanti ke proses yang selanjutnya. Oke, sudah. Kita lihat lagi dari awal. Ada incoming pallet, kemudian machining center, turning center, outgoing conveyor, sampai dengan produk rak ya, dengan kapasitasnya yang sudah tadi disebutkan. Lanjut lagi ke build, kemudian ke entities. Kita menentukan entities. Di sini adalah produk. Anggaplah saja saya ambil grafik yang seperti ini ya. Kita ubah dulu namanya menjadi produk, kemudian speednya kita ubah menjadi 100 rpm. Kita perbesar nih ya produknya agar terlihat nantinya di visual ketika di simulasinya jalan. Kemudian lanjut lagi ke build, kemudian kita menentukan arrivals-nya. Waktu kedatangan yang pertama kalinya adanya di location incoming pallet tentunya ya. Kuantitinya kita masukkan 5, first time-nya 0, occurrence-nya ada infinite. Kemudian frekuensinya ada 2 jam. Jadi perselang waktu 2 jam baru produknya muncul kembali. Lanjut ke resort ya. Kita pilih resort, menambahkan tenaga kerja untuk mengangkut produknya tersebut. Kita butuh worker. Nah, jadi kalau kalian pilih worker, tulisnya worker. Operator itu disesuaikan ya. Kita butuh 3 orang, jadi kita ubah unitnya 3. Speknya masih no network. Jadi bagaimana? Kita ubah dulu pet networknya. Tadi worker spasi pet. Jadi kan kita menggunakan worker ya. Petnya kita klik, kemudian kita tentukan node-node-nya terlebih dahulu. Incoming menuju machining center. Kemudian kita buat titik lagi. Incoming menuju turning center. Kemudian menuju outgoing conveyor. Jadi cukup 4 node ya. N1, N2, N2 ke N3, N3 ke N4. Dan N4 ke N5. Seperti itu. Jadi petnya itu ada 4 ya. Lanjut lagi ke interface. Nah, interface ini menentukan operator tadi atau workernya tadi berjalan menuju ke arah dan mulai dari incoming pallet. Kemudian ada juga ke machining center. Dia membawa produknya menuju turning center sampai dengan outgoing conveyor. Masuk lagi, kita balik lagi ke resort untuk menentukan tadi speknya ya. Masih no network di situ, kita ubah menjadi worker pet. Jadi secara otomatis sudah terrecord di situ ya. Kita klik OK. Nah, muncullah resort worker yang ada di situ ya. Lanjut ke processing guys. Tinggal kalian klik saja sesuai dengan proses-proses yang ada dari incoming, kemudian menuju machining center, menuju dari machining center menuju turning center, menuju lagi ke conveyor, conveyor ke pallet, kemudian yang terakhir adalah produk rak sampai dia exit ya. Selesai kalian membuat alur dari processing tersebut, baru kalian masukkan operation yang ada di setiap proses. Contohnya seperti ini tadi. Nah, ini masih kita masukkan destinasinya exit terakhir ya, jangan lupa ya, berarti dia sudah keluar dalam sistem. Kita cek lagi. Incoming pallet. Ada machining center. Nah, tadi ya, di incoming pallet itu kita menggunakan worker untuk mengangkut produk menuju machining center, sehingga ada move logic atau ada logika perintah yang harus kita masukkan di situ ya, yaitu dengan memasukkan move with worker then free. Jadi kalau worker ya pakai worker, kalau operator pakai operator. Ingat ya. Kita compile. Oke, sukses ya. Berarti benar ya, sudah move logic yang kita lakukan. Machining center kita punya waktu tunggu sebesar 12,8 menit. Kita cek lagi. Kita compile. Kemudian masih menggunakan operator juga. Jadi kita copy paste saja di sini. Kita masukkan destinasinya turning center sampai dengan outgoing conveyor. Nah, ini di outgoing conveyor menuju outgoing conveyor kita menggunakan wait in 8,3 dan 2 menit. Kita compile, kemudian sukses. Kita masukkan lagi move logicnya. Jadi hanya 3
3 destinasi ya yang menggunakan move with worker then free. Oke, kita lanjut lagi ke outgoing pallet. Itu ada waktu selama 2 jam, kemudian produk raknya 3,5 jam ya waktu tunggunya. Kita compile. Oke, sukses. Selanjut ke option 100 jam, selama 100 jam. Langsung kita oke saja. Kemudian kita jalankan, namun terlebih dahulu kita save dulu ya. Kita buat proses produksi 4. Kita klik save. Baru bisa kelihatan ya. Oke, jalan ya di situ ya. Bisa kita percepat. Nah, dari situ adalah workernya membawa produknya menuju machining center, dari incoming pallet menuju machining center, menuju turning center sampai dia diletakkan di conveyor tadi ya. Bagaimana hasil utilisasinya? Yuk kita lihat yuk. Nah, di situ ada total entries-nya sebanyak 231 unit. Kemudian kita lihat lagi nih, tingkat utilisasinya gimana sih ya? Apakah sudah sesuai atau masih rendah nih? Kayaknya seperti masih rendah ya. Karena waktu tunggunya lumayan lama. Masih di bawah 80%. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan mengubah kapasitasnya? Apakah utilisasinya ada perubahan? Nah, ini bisa juga nih buat kalian buat skenario 1 atau skenario 2 sehingga bisa mencapai utilisasi yang kalian inginkan. Seperti itu ya, utilisasinya masih rendah nih. Bagaimana caranya? Oh, saya balik lagi, saya close. Kalau mau di save boleh, enggak ya nggak apa-apa. Kita ubah dulu build, kemudian ke location. Nah, ini lokasinya ya, locationnya, kapasitasnya saya ubah. Awalnya 1 infinite, yang infinite saya rubah menjadi 100. Incoming palletnya yang tadi infinite saya rubah menjadi 100. Gimana nih hasilnya? Kira-kira ada perubahan nggak ya dari yang skenario 1 tadi? Saya rubah jadi hour, nanti hitungannya menjadi hari ya. Kita tunggu lagi sampai dia nanti selesai di 100 jam, rekan-rekan. Nah, di sini kelihatan ya, ada perbedaan tidak ya? Total entries-nya kita lihat di summary di tabel utilisasi. Oh, ternyata total entries-nya lebih banyak ya. Tadi ada lebih banyak dibanding skenario yang pertama. Kemudian utilisasinya masih hampir nggak jauh beda ya. Kemudian ada juga, nah ini kalau kita mau save boleh ya. Oke, kalau kalian mau melihat dalam bentuk 3D juga bisa. Kalian ke simulasi, option, kemudian ubah dulu generate animasi script. Kalian centang di situ, kemudian klik OK. Untuk melihat bentuk 3D animasi. Kalian buka di models. Tampilannya, save-nya itu seperti ini. Proses produksi 4 kita klik 2 kali. Ya. Jadi ada perbedaan, misalnya kalau bentuknya 3D. Namun yang sebelumnya itu adalah bentuknya adalah 2 dimensi, sedangkan ini adalah bentuk 3 dimensi. Kita lihat bagaimana hasilnya rekan-rekan. Apakah lebih memanjakan mata kalian kah? Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Bisa kalian putar-putar 360 derajat. Tampak depan, tampak atas, tampak samping kiri dan kanan bisa ya. Kita coba jalankan simulasinya seperti ini. Kelihatan ya, ada orang-orangnya sedang memindahkan produknya dari satu proses ke proses yang lain. Terakhir dia masukkan tuh ya produknya ke conveyor terakhir. Sesuai dengan instruksi yang kita sudah masukkan di move logicnya pada processing. Oke? Simple, so pasti bisa lah semuanya ya rekan-rekan. Selamat mengerjakan.